Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas teman-teman secara individu begitu pada poin pengukuran CPL yang di tahapan PIK 2 begitu. Teman-teman terkait dengan tahapan-tahapan proses di industri kimia. Nah, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman lihat di video saya yang membahas tentang tahapan-tahapan industri dan kemudian unit operasi, unit proses, dan unit utilitas. Di sini saya sudah buatkan satu file Google Doc begitu, teman-teman, yang kemudian saya minta teman-teman untuk membantu melengkapi tabel yang sudah saya buat. Google Doc ini akan berisi beberapa tabel begitu, insya Allah ada 3 tabel yang akan membahas yang pertama terkait unit operasi pada industri kimia ditinjau dari tahapan prosesnya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa tahapan proses di industri kimia itu ada 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan penyimpanan bahan baku, kemudian yang kedua nanti adalah persiapan bahan baku, kemudian untuk tahapan ketiga adalah unit reaksi, kemudian tahapan keempat dan lima ini adalah pemisahan produk dan pemurnian produk, kemudian yang terakhir di tahap yang keenam adalah penyimpanan produk. Nah, di tahapan 1 dan 6 terkait dengan penyimpanan bahan baku dan produk ini akan ada satu unit operasi yang sama di dalam kedua tahapan ini, teman-teman, yaitu terkait dengan penyimpanan atau storage. Nah, jika kita berbicara tentang fluid storage ataupun solid storage, maka teman-teman nanti kita akan breakdown untuk penyimpanan fluidanya dulu. Penyimpanan fluida ini nanti akan dilihat begitu dari jenis-jenisnya, dari jenis-jenis fluida yang teman-teman pakai gitu ya. Yang pertama adalah non-volatile liquid, kemudian gas, kemudian volatile liquid, dan liquefied gas storage. Jadi ada 4 sub gitu ya, sub unit operasi terkait dengan fluid storage. Nah, nanti apa yang akan teman-teman harus kerjakan adalah nanti saya minta teman-teman untuk memenuhi tabel ini begitu, memenuhi tabel ini. Contohnya untuk yang nomor 1 non-volatile liquid storage ini, maka ada 3 tabel yang harus teman-teman isi begitu terkait non-volatile liquid storage. Oh, untuk cairan yang tidak volatil biasanya disimpan di mana? Oh, di vertical tank dengan conical roof. Jadi kita tulis alat spesifiknya apa, kemudian contoh gambarnya nanti teman-teman tinggal insertkan di situ di Google Doc-nya. Di sini saya sudah siapkan untuk contoh alatnya, seperti ini tangkinya, kemudian keterangan, terus teman-teman tambahkan keterangan fungsi tambahan dan aplikasi di salah satu industri. Jadi vertical tank with conical roof head ini fungsinya adalah untuk menyimpan zat cair yang tidak volatil. Contohnya untuk menyimpan air. Seperti itu. Nah, setiap teman-teman nanti insya Allah akan ada banyak nomor begitu. Saya jelaskan dulu bahwa untuk tabel 1 ini nanti berisikan terkait dengan alat-alat yang biasanya digunakan untuk menyimpan fluida atau zat padat ya. Kemudian selanjutnya di tabel yang kedua di sini berisi unit operasi yang lebih kompleks lagi yang berkaitan dengan persiapan bahan baku, pemisahan produk, dan pemurnian produk. Insya Allah teman-teman ini sudah saya buatkan, sudah saya klasifikasikan untuk prosesnya. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan apa jenis alat yang digunakan, kemudian gambar yang berkaitan dengan nama alat yang teman-teman tulis di
tabel ketiga, kemudian nanti teman-teman tuliskan di sini mekanismenya. Jadi crushing itu fungsinya buat apa? Terus contoh aplikasi di industri itu apa? Cukup seperti itu, teman-teman. Jadi ada, insya Allah untuk tabel yang kedua, karena ini lumayan cukup banyak jenis-jenis unit operasinya, begitu. Mulai dari size reduction, kemudian material handling, kemudian mixing, solid-solid separation, kemudian solid liquid separation. Jadi ini solid-solid, di sini solid liquid, kemudian ada solid gas separation, kemudian ada fluid separation, ada extraction, ada heat exchanger. Begitu. Jadi ada lumayan cukup banyak hal begitu yang bisa teman-teman isi. Nah, ada beberapa begitu di tabel ini yang saya sudah masukkan jenis namanya begitu, namanya seperti ini. Untuk solid transport itu ada conveyor. Nah, conveyor ini ada 3 jenis, teman-teman. Ada belt, screw, dan pneumatic conveyor. Maka yang akan kedapatan nomor yang ini, maka teman-teman saya minta untuk mencari dengan baik begitu gambarnya dan dengan teliti lagi fungsinya. Jadi saya harap nanti di 3 ini kita bisa melihat, oh apa sih bedanya antara belt conveyor, screw conveyor, dan pneumatic conveyor dalam pengoperasiannya begitu. Ada juga beberapa terkait dengan filter. Kalau filtering itu nanti ada 3 jenis filter yang biasanya dipakai, yaitu tray filter, kemudian filter press, dan rotary drum vacuum filter. Nanti teman-teman tinggal cari gambarnya, kemudian teman-teman tuliskan operasinya, pengoperasian dari alat ini itu seperti apa, gitu. Itu untuk tahapan 1, 6, 2, 4, 5 ya. Itu untuk tahapan unit operasi. Nah, kemudian untuk unit proses di sini nanti teman-teman juga saya minta untuk menuliskan, saya sudah recap gitu ya. Jadi ini salah beberapa jenis reaksi atau jenis proses yang biasanya pakai di suatu industri kimia. Jadi contohnya ada alkilasi, aminasi, sulfonasi. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan di tabel ini? Teman-teman tinggal memasukkan pengertian dari alkilasi itu apa sih? Pengertian prosesnya, kemudian teman-teman tuliskan contoh aplikasi di industri, kemudian tuliskan contoh reaksi kimianya. Kok bisa disebut alkilasi itu reaksinya seperti apa? Nah, itu saya minta teman-teman juga bisa mencatatnya di kolom masing-masing row, masing-masing baris begitu. Itu untuk tabel yang ketiga. Dan tabel yang keempat, insya Allah di sini ada tahapan ketiga, berarti di sini tahapan ketiga di unit proses, yaitu unit reaksi. Nah, tabel yang keempat ini akan saya tuliskan lebih jelas terkait dengan jenis-jenis reaktor yang dipakai, begitu teman-teman, yang dipakai di industri kimia pada umumnya ya. Jadi jenis reaktor yang ada di industri kimia pada umumnya itu kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah tank reaktor atau reaktor tangki. Nah, terkait dengan tank reaktor itu jenisnya ada 2, yaitu CSTR yang seperti yang sudah teman-teman ketahui, continuous stirred tank reaktor, dan satu lagi adalah batch reaktor. Kemudian terkait dengan bed reaktor, intinya di sini ada katalis yang ada di dalam reaktor tersebut untuk membantu mempercepat reaksi. Terkait bed reaktor itu ada 3 jenis subjenis, yaitu fixed bed, jadi bednya tetap diam. Kemudian trickle bed, nanti teman-teman bisa pelajari, di sini ada gas yang masuk. Kalau fixed bed itu bisa gas, bisa cair-cair jadi 1 fase. Kalau trickle bed itu dia 3 fase, ada cair gas di situ ada. Kemudian yang satunya adalah fluidized bed reaktor. Bedanya kalau fixed bed dan fluidized bed, kalau fluidized bed itu berarti katalisnya tidak fix di satu ketinggian tertentu, jadi dia akan bergerak-gerak gitu.
Lalu yang kelompok yang ketiga terkait di reaktor ini adalah turbulent reaktor atau reaktor alir. Nah, contohnya adalah plug flow reaktor. Nah, terkait di sub reaktor ini apa yang teman-teman perlu tahu, karena kebetulan kalau PIK kan hanya cukup tahu dulu begitu ya. Nanti untuk desainnya, seperti apa caranya, mekanisme teknik reaksinya itu nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di TRK 1, TRK 2, kemudian nanti ke reaktor kimia. Nah, untuk di PIK cukup saya minta teman-teman untuk mencari contoh gambarnya saja di aplikasi di industri. Gitu, contoh gambar alatnya, kemudian fungsi spesifiknya. Jadi CSTR itu ngapain sih dan contohnya di reaksi di industri ya, di industri kimia begitu. Jadi industri kimia apa aja yang pakai CSTR, apakah apa saja yang pakai batch, apa saja yang pakai fluidized bed, fixed bed, trickle bed, dan plug flow. Nanti teman-teman tuliskan di situ, kemudian nanti teman-teman bisa jelaskan dari contohnya. Jadi misal kalau CSTR reaksi esterifikasi untuk metil dan metanol dan asam asetat begitu. Jadi mereaksikan metanol dan asam asetat di dalam suatu tangki dengan kecepatan sekian-sekian, itu adalah di tahapan tabel yang ini. Begitu, teman-teman. Unit operasi dan unit proses. Jadi terkait dengan unit proses memang ini akan berkaitan erat dengan tahapan reaksi yang ketiga, tahapan proses industri yang ketiga, yaitu terkait dengan unit reaksi, karena nanti berkaitan erat dengan reaktor yang kalian pakai begitu. Selain unit proses dan unit proses dan operasi, unit operasi, di sini ada yang namanya unit utilitas. Untuk unit utilitas, nanti soal teman-teman juga akan pelajari lebih banyak di mata kuliah utilitas. Intinya di sini tidak saya minta untuk teman-teman kerjakan lebih lanjut ya untuk utilitas, ini hanya cukup ikhtisar singkat dari saya begitu, bahwa jenis-jenis utilitas itu di industri intinya adalah unit penunjang proses utama begitu. Di sini adalah unit proses dan unit operasinya ditunjang oleh unit utilitas. Nah, ada 5 biasanya teman-teman yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama jelas adalah unit pengolah air, kemudian unit penyedia bahan bakar, unit penyedia listrik, penyedia udara tekan, dan unit laboratorium. Dan satu lagi saya lupa ya di sini adalah unit pengelolaan limbah. Jadi insya Allah ada 6 untuk unit utilitas yang biasanya dipakai, dan unit utilitas ini nanti spesifik tergantung pabriknya. Jika semisal di pabrik itu dia ada di suatu kawasan industri misalnya, yang kemudian secara kultur air ini sudah diproduksi oleh industri yang lain, maka unit pengolahan air biasanya tidak ada di pabrik itu, begitu deh. Atau semisal dia menggunakan surya cell full untuk keperluan energinya, maka unit penyedia bahan bakar dan unit penyedia listrik bisa jadi tidak ada di pabrik itu. Jadi sekali lagi unit penunjang ini spesifik tergantung kebutuhan dari pabrik utamanya begitu. Jika semisal dia tidak butuh air atau dia pakai air tetapi dia tidak menghasilkan sendiri, maka biasanya dianulir. Atau kalau semisal energinya dia bukan dari bahan bakar alam begitu ya, tidak dari bensin, tidak dari LPG, tidak dari LNG, kemudian listriknya tidak dari generator ataupun PLN, jadi pakai sumber daya yang terbaru, misal surya cell, maka unit penyedia bahan bakar dan penyedia listrik ini biasanya dianulir. Terus kemudian jika semisal pabrik ini minim limbah begitu teman-teman, atau limbahnya dikirim ke pabrik lain untuk diolah kembali menjadi bahan produk turunannya begitu, maka biasanya unit pengelolaan limbah ini juga nggak ada begitu. Jadi memang sangat spesifik tergantung kebutuhan dari unit operasi utamanya begitu ya. Nah, di PIK di PIK nanti saya hanya mengenalkan contoh unitnya saja, dan insya Allah ini teman-teman akan tahu detail rangkaian alatnya, diagram alirnya seperti apa insya Allah di mata kuliah utilitas. Nah, di PIK
sampai semester 3 teman-teman cukup mengetahui jenis-jenis airnya saja deh. Jadi pengolahan air di sini nanti kalau sudah berbicara di mata kuliah utilitas lebih lengkap begitu, air ini nanti akan kalian bagi. Kita akan bagi kita tinjau berdasarkan sumbernya begitu. Sumber air kan ada dua ya, Dek. Ada sumber air tawar, jadi bisa dari reservoir, bisa dari waduk, bisa dari sungai begitu. Tetapi ada juga air laut begitu, air asin. Nah, pengolahannya, rangkaian alatnya pun nanti berbeda. Nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah utilitas aja. Nah, di PIK saya ingin menjelaskan kembali seperti yang ada di PPT bahwa air itu nanti yang digunakan di industri itu nanti insya Allah ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya, 5 kelompok utama air yang biasanya dipakai di industri. Yang pertama adalah air domestik. Air domestik ini wajib begitu ya, wajib disediakan gitu ya, wajib disediakan oleh industri karena air domestik ini berkaitan erat dengan penggunaan keseharian pegawai seperti air untuk mandi, air untuk MCK, air untuk wudhu, dan lain sebagainya begitu teman-teman. Jadi operasional air yang kita biasanya gunakan itu disebut dengan air domestik. Nah, kemudian yang kedua adalah air proses. Nah, air proses itu intinya air yang akan teman-teman masukkan di alat proses di utama tadi. Jadi ada semisal airnya dimasukin ke, mungkin di reaktor butuh air tambahan. Nah, itu air yang ditambahkan di dalam reaktor itu disebut dengan air proses. Atau di mixer, teman-teman mau ngelarutin NaOH yang awalnya padat 99%, kita akan larutkan menjadi 60%, maka teman-teman butuh air. Teman-teman masukkan ke dalam mixer. Nah, air yang dimasukkan ke dalam mixer pun itu disebut dengan air proses. Begitu. Jadi pengertian dari air proses adalah semua air yang digunakan dan kemudian dipompakan masuk ke dalam alat proses itu disebut dengan air proses. Lalu yang ketiga adalah air umpan boiler. Air umpan boiler ini adalah air yang nanti kemudian akan digunakan sebagai bahan baku untuk membuat steam. Nah, kenapa disebut dengan air umpan boiler? Karena nanti pembuatan steamnya di dalam boiler begitu deh. Jadi kita sebut biasanya air umpan boiler atau boiler feed water begitu. Lalu yang keempat adalah air pendingin. Jadi kalau steam ini nanti fungsinya untuk memanaskan, jadi alat-alat proses yang butuh panas seperti heater. Biasanya kita gunakan media untuk manaskannya bukan listrik teman-teman, tapi kita pakai steam karena memang kapasitas panasnya jauh lebih besar dan kemudian efisiensi energinya jauh lebih baik dibandingkan kalau pakai listrik, sangat boros begitu. Nah, itu kalau umpan boiler untuk heater. Nah, kalau kondensor nih, jadi semisal di reaktor teman-teman atau di alat proses teman-teman nih suhunya tinggi, 40, 50, dan kemudian sebelum disimpan, kalian mau simpan di suhu 30 atau suhu ruangan, maka otomatis kan teman-teman membutuhkan air pendingin ya, membutuhkan zat pendingin untuk mendinginkan komponen teman-teman yang 40-50 derajat ini menjadi 30. Nah, biasanya jenis coolant yang dipakai adalah air pendingin. Nah, air pendingin ini disediakan juga di unit utilitas. Jadi air pendingin ini adalah sebagai umpan untuk cooler, selain cooler pun juga ada kondensor atau alat penukar panas yang lainnya. Lalu yang kelima adalah air service. Air service ini juga wajib harus disediakan oleh suatu pabrik karena air service ini berfungsi untuk layanan di pabrik seperti untuk air di bengkel, kemudian untuk pemadam kebakaran, begitu teman-teman. Nah, dari kelima spesifikasi atau 5 jenis air ini, yang wajib ada adalah air domestik dan air servis begitu ya. Air nomor 2, 3, dan 4, yang mana ini adalah air proses, air umpan boiler, dan air pendingin, ini tidak wajib. Jadi tergantung prosesnya. Jadi kalau misal prosesnya ternyata seperti hanya fermentasi yang bekerja di suhu 30 derajat saja dari awal bahan baku itu disimpan hingga produk itu disimpan hanya berkutat di 30 atau di suhu ruangan saja, maka teman-teman tidak perlu steam, di mana operasionalnya tidak butuh heater, tidak butuh cooler, begitu, maka teman-teman untuk air umpan boiler dan air pendingin ini bisa dianulir kesediaannya atau penyediaannya di unit utilitas. Di sisi lain pun juga di air proses, Dik. Jadi kalau misal teman-teman di sana nggak ada mixer,
kemudian ada pun mixer tapi nggak nambahin air masuk ke dalam mixernya begitu, kemudian di reaktor pun tidak perlu air tambahan, maka air proses pun juga tidak perlu dihitung kesediaannya di unit utilitas begitu. Jadi yang wajib ada atau wajib disediakan oleh pabrik itu hanya air domestik dan air servis saja. Sedangkan untuk air proses, air umpan boiler dan air pendingin ini sekali lagi akan tergantung dari proses industri yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman pakai heater, teman-teman pakai cooler, maka air umpan boiler dan air pendingin dihitung. Lalu kemudian jika mixernya, reaktornya, atau alat-alat proses yang lain itu membutuhkan air tambahan masuk, maka teman-teman juga hitung air prosesnya begitu. Begitu ya untuk kepentingan atau keurgensian kelima jenis air ini digunakan atau disediakan oleh unit utilitas yang wajib di nomor 1 dan 5 dan 2, 3, 4 ini tidak wajib. Nah, yang membedakan lagi antara kelima ini adalah spesifikasinya, adik. Nah, spesifikasi inilah yang nanti akan kalian bahas lebih lanjut, bagaimana pengolahannya, itu di mata kuliah utilitas. Cuma yang ingin saya kenalkan adalah terkait spesifikasi masing-masing. Untuk di domestik, spesifikasi paling utama, jadi ini ceritanya, kalau besok nanti teman-teman sudah ambil utilitas ya, nanti kita akan cek sumber airnya mau dari mana? Oh, dari sungai. Maka step utamanya adalah bagaimana caranya merubah air sungai yang keruh itu menjadi air bersih. Jadi sistem pengolahannya, bagaimana tahapannya itu nanti teman-teman pelajari. Jadi secara singkat, air dari sumber, begitu ya, air dari sumber air yang kita gunakan atau pabrik itu gunakan akan diolah sedemikian rupa agar dia menjadi air bersih. Cukup, jadi nanti akan disimpan di suatu tangki yang besar, tangki air bersih yang besar. Udah ya, jadi dia punya, jadi di unit utilitas pengolahan air itu mesti punya tangki air bersih yang sangat besar. Lalu dari tangki air bersih yang gede ini, bakalan kita bagi 5, kalau semisal 5-5-nya kepake ya, 5-5-nya digunakan, maka akan ada 5 pipa, begitu. Ada 5 pipa, yang pertama untuk mengalirkan ke air domestik. Pipa kedua untuk air proses, pipa ketiga untuk air umpan boiler, pipa keempat untuk air dingin, kemudian air pendingin, kemudian pipa kelima untuk air servis, begitu biasanya. Nah, untuk air bersih, jadi dari tangki, begitu ya, dari tangki yang biasanya tidak diolah lagi adalah digunakan untuk air servis, teman-teman. Jadi air servis dan air pendingin, biasanya air bersih itu ya sudah langsung. Kalau air pendingin masuk ke cooler, kemudian nanti dia akan sebelum masuk ke tangki itu lagi, mereka akan masuk ke cooling tower dulu, nanti teman-teman pelajari utilitas. Dan satu lagi di air servis, jadi ya dari tangki air bersih, dia dialirkan ke tangki yang ada di bengkel, tangki air yang ada di bengkel, atau tangki air yang ada di damkar. Gitu. Nah, untuk air nomor 1, 2, dan 3, kita akan tambahkan media tambahan, jadi media pengolahan tambahan. Jadi karena air domestik ini memiliki spesifikasi air bersih dan bebas kuman, teman-teman. Jadi setelah dari tangki air bersih yang gede tadi, komunal itu tadi, dialirkan ke pipa air domestik, kemudian nanti dia akan melewati yang namanya tangki klorinasi. Jadi dia akan melewati tangki klorinasi, di situ nanti air akan dialirkan dengan zat klorin, gas Cl2, atau bisa klorid, atau bisa turunannya, begitu, yang berfungsi untuk disinfeksi. Jadi, untuk membunuh kuman. Karena kan akhirnya air domestik itu nanti akan kita gunakan untuk mandi, untuk cuci, untuk kakus, begitu ya. Jadi, memang harus bebas kuman. Gitu. Jadi, kita gunakan air bersih yang bebas kuman. Jadi, tangki klorinasi adalah tahapan selanjutnya setelah pengaliran air bersih dari tangki air bersih ya, untuk air domestik. Lalu untuk air proses, spesifikasinya ini saya lagi tergantung dari prosesnya. Jadi ada beberapa air proses yang memang diinginkan masuk ke dalam proses itu bebas mineral, teman-teman.
Ada juga yang harus cuma bersih aja. Kalau cuma bersih berarti dari tangki yang gede tadi kita alirkan ke alat proses sudah selesai. Tetapi kalau air proses ini difungsikan atau harus melewati demineral water begitu ya, yang merupakan demineral water, maka air proses ini harus melewati anion kation exchanger dulu baru masuk ke tangki. Baru masuk ke tangki-tangki alat proses tadi. Itu untuk alat proses, sedangkan untuk air umpan boiler spesifikasinya selain bebas mineral, dia harus bebas oksigen. Kenapa harus bebas mineral dan oksigen, Bu? Karena air ini nanti pada dasarnya akan kita ubah menjadi uap begitu ya teman-teman. Kita akan ubah menjadi cair, menjadi fase gas. Suhunya tinggi, tekanannya tinggi. Nah, jika semisal masih ada kandungan mineral di dalam gas itu, di dalam uap itu, maka akan berdampak kepada scaling atau kerak. Jadi di boilernya, di pipa setelah boiler itu nanti akan sering terjadi kerak. Nah, kerak di sini nanti akan merusak atau mempersingkat daya operasi dari alat tersebut. Begitu kalau terkait dengan mineral. Tetapi kalau untuk oksigen, pipa, dan boiler ini nanti akan mudah berkarat teman-teman karena O2 adalah pemicu utama untuk korosi begitu. Jadi untuk umpan boiler kalau semisal tadi air proses jika semisal harus demineral, dia hanya melewati kation anion exchanger saja. Tetapi kalau untuk air umpan boiler selain anion dan kation exchanger yang berfungsi untuk menghilangkan mineral-mineral yang terkandung di dalam air, dia harus melewati deaerator dulu. Yang nanti di sana akan ada kontak dengan zat deaerator yang berfungsi untuk menjerap oksigen, begitu sehingga keluaran dari deaerator air umpan boiler ini nanti sudah bebas mineral dan sudah bebas oksigen, sehingga sudah siap untuk di steam untuk dirubah fasenya di dalam boiler. Begitu teman-teman sekalian terkait dengan singkat gitu ya, preview singkat terkait dengan unit utilitas dan fungsi utama di air. Jadi terkait dengan bagaimana proses pengelolaannya nanti insya Allah lebih banyak nanti teman-teman akan pelajari di mata kuliah utilitas begitu. Seperti itu untuk dokumen ini. Nah, dokumen ini insya Allah akan saya share per kelas, jadi PIK kelas C akan mengerjakan sendiri, kemudian PIK kelas D pun juga akan mengerjakan sendiri. Nah, karena kebetulan teman-teman ini kan nomor 1 sudah saya coba bantu isi atau mungkin membantu bagaimana caranya menjawab begitu ya. Dan total rows atau total baris yang saya ketikan, dan kebetulan memang ini yang krusial begitu, insya Allah ada 75, jadi ada 74 baris yang ada di dalamnya ini ya. Nah, karena teman-teman PIK kelas C dan D ini ada 43 dan 44 orang, maka teman-teman akan saya wajibkan untuk mengisi satu saja, satu dulu begitu ya, satu dulu nanti insya Allah urut presensi. Jadi urut presensi saya akan share nanti screenshotan Unisi saya aja, biar nanti teman-teman bisa melihat teman-teman nanti akan diwajibkan mengerjakan nomor berapa, begitu ya. Diwajibkan mengerjakan nomor berapa. Nah, sisanya kalau semisal PIK kelas C kalau nggak salah 43, maka berarti sisanya 75 dikurangi 44 adalah 31 kolom. 31 baris yang tidak diisi. Nah, ini silahkan diisi bebas buat teman-teman. Nanti teman-teman yang mengisi lebih banyak, karena kan nanti tercatat ya, terrecord begitu ya di Google Doc ini siapa yang mengisi, nanti saya akan kasih tambahan nilai begitu. Jadi wajibnya teman-teman cukup mengisi satu, kemudian sisa dari 31 baris ini nanti saya minta teman-teman dengan sukarela untuk mengisinya. Jadi dengan harapan kita setidaknya satu kelas sudah mendapatkan ikhtisar lengkap begitu terkait dengan alat apa saja toh yang ada di unit operasi dan unit proses di suatu industri kimia begitu, Dik. Jadi 31 saya bebaskan bagi teman-teman, boleh mau ngisi 2, boleh ngisi 3, jadi maksimal 3 deh, satu orang ya. Jadi satu orang nanti kalau semisal pengen nambahin lagi, pengen cari lagi, maksimal 3.
nanti saya akan lihat recordnya. Sampai sejauh mana, siapa yang mengisi 3, siapa yang mengisi 2, atau siapa yang hanya mengerjakan wajibnya saja, itu nanti bisa terrecord di history di dokumen ini begitu. Jadi silahkan nanti dikerjakan. Ini nanti sifatnya individu begitu. Jadi untuk pengukuran CPLPIK 2. Baik, insya Allah itu materi atau penjelasan singkat saya terkait dengan tugas ini. Karena ikhtisar unit-unit pada industri kimia ini lumayan cukup banyak muatannya, maka mengerjakan ini nanti saya akan hitung untuk penugasan asinkron untuk minggu ke-6 begitu ya, Dik. Jadi untuk minggu ini nanti teman-teman akan presensi 2 kali menyimak pemaparan tahapan dan unit proses dan juga mengerjakan ini. Jadi nanti ada materi selanjutnya terkait pengendalian proses, analisis ekonomi dan diagram alir. Nanti insya Allah akan saya lanjutkan untuk materi di minggu ke-5 dan ke-6 dan ke-7 begitu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga cukup jelas. Nanti pun kalau nggak jelas, teman-teman bisa komen begitu di classroom ya, di sesi assignment-nya ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.